Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ini adalah hari yang indah di mana Tuhan sudah menganugerahkan kepada setiap kita baby Sofia di tengah keluarga besar mereka, bagi kedua orang tuanya dan juga bagi jemaat BCF yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya kalau kita mau mengucap syukur. Ya, karena semuanya itu sudah ada dan tertulis di dalam firman-Nya. Makna penyerahan anak adalah sesuatu yang lahiriah. Kita tidak bisa menyepelekan akan hal itu, ya. Oleh karena itu kita di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan pada siang hari ini kita mau memberikan satu baby dedication, penyerahan baby Sofia kepada Tuhan. Ya, karena itu adalah awal dari segala perjalanan hidupnya ke depan nanti. Ya, sedemikian rupa. Di zaman Tuhan Yesus, ya, itu sudah kebiasaan daripada mereka untuk membawa anak-anaknya kepada Yesus. Tetapi banyak daripada murid-murid Yesus yang marah. Ya, jangan bawa anak-anak itu kepada Yesus. Tetapi itu adalah satu perintah dan Yesus sekalipun mengatakan, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena setiap anak-anak ini adalah pemberian Tuhan. Every children, every kids is come from to the Lord. Ya, oleh karena itu adalah tanggung jawab, is responsibility for the parents, for all the grandparents and all for the congregation. For we take care each other. Ada amin yang terkasih? Ya, haleluya yang terkasih. Oleh karena itu, sebagai orang tua, dan ini first baby buat Chandra dan Faber, juga first grandma, grandpa, juga first uncle. Your heart may be blow up with joyful. Ya, sedang dari banyak orang yang kepingin punya baby, tapi gak ada, gak bisa. Ya, banyak dengan cara sekalipun. Tapi kita percaya bahwa nafas hidup daripada Tuhan itu sudah dihembuskan kepada setiap pribadi. Demikian juga kepada baby Sofia. Dan oleh karena itu kita akan belajar pada siang hari ini. Ya, dan saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, apa arti dari penyerahan anak? Kita harus tahu mengapa anak kita serahkan kepada Tuhan. Ya, ada 4 hal yang terkasih. Yang pertama, sebagai tanda pengakuan. Ya, sedemikian rupa penyerahan anak sebagai tanda pengakuan kita bahwa segala hal yang ada kita hadapi di dunia ini dan anak-anak itu adalah milik Allah. Semuanya itu milik Tuhan. Ya, sedemikian rupa mungkin Anda gak pernah mikir, gak pernah ngeh. Firman Tuhan mengatakan, satu rambut aja jatuh, kalau gak seizin Tuhan, itu gak bisa. Mungkin ada grandma, grandpa yang tanya, lah kalau saya brodol itu gimana? Setiap kali keramas rambutnya rontok begitu banyak, itu gimana? Ya Tuhan tetap izinkan ya yang terkasih, sedemikian rupa. Ya, ayo kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 13 ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, sedemikian rupa. Jadi Abraham ini orang yang kaya sedemikian rupa, tetapi apa yang dikatakan di sini dia nggak punya anak waktu itu. Ya, jadi Abraham itu sampai menunggu waktunya hampir 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerahnya di dalam usia mereka yang tua. Ya, oleh karena itu kita tahu bahwa semua apa yang saudara dan saya miliki, termasuk anak-anak, termasuk grandkids kita semuanya adalah milik Tuhan. Kita cuma dititipin yang terkasih. Ya, kita ini dititipin. Ya, kita yang menjaga, melindungi
ya, bertanggung jawab atas hidup mereka. Nah, lanjut di dalam Amsal 19 ayat yang ke-23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Yang kedua ini adalah penyerahan anak sebagai pernyataan tekad kita untuk membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup akan Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya sungguh berharap dan bersyukur sebagai happy papa, happy mama, ya, happy grandma, happy grandpa, ya. Kita bersyukur apapun mungkin anak kita itu selagi kecilnya itu selagi nakal-nakalnya atau gimana, cute ya, lucu ya. Sedemikian rupa, tapi kita harus tahu bahwa mereka semua ada nafas hidup daripada Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk take care atas mereka. Ya. Jadi yang ketiga, penyerahan anak itu sebagai cara kita mendidik anak kita untuk dia mampu beribadah kepada Tuhan. Ya, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ya, this is responsible ya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai para orang tua. Ya, nggak peduli sekalipun kita itu status kita ini sudah grandma, grandpa ya. Tapi sudah dikatakan melalui firman Tuhan, didiklah mereka dari kecil yang terkasih. Kalau kita menanamkan kepada mereka ada jam-jam doa. Mereka melihat kedua orang tuanya juga worship, memuji, menyembah Tuhan. Maka pujian yang dikeluarkan dari bibir mulut orang tuanya akan masuk di dalam diri anak-anak itu. Ya, sedemikian rupa. Saya begitu tertegun pada waktu saya pergi ke satu gereja. Saya melihat Sunday class buat anak-anak. Kecil-kecil mereka, maybe preschool. Ya, tetapi mereka bisa worship kepada Tuhan itu sampai nangis luar biasa. Mereka bisa nangis, mereka bisa memuji, memuliakan Tuhan. Karena dia merasakan, karena mereka dididik. Mereka dikasih tahu bahwa nafas hidupmu itu adalah pemberian Tuhan. Orang tuamu yang mendidik engkau itu adalah alatnya Tuhan. Jadi anak-anak kecil ini diajar untuk bersyukur. Ya, tanpa orang tuanya, tanpa apapun yang ada di sekitarnya. Ya, mereka tidak akan mampu berjalan sendiri. Ya, sedemikian rupa. Dan yang keempat, penyerahan anak sebagai janji, promise, ya, daripada kita para orang tua dan bersama dengan umat gerejanya yang menyaksikan pada siang hari ini untuk bersama-sama kita mendoakan, ya, berdoa agar anak-anak itu nanti akan bertumbuh dengan sehat dan baik. Ya, luar biasa. Karena kita tahu banyak sekali ya parenting itu. Mereka pokok anaknya dikasih apa yang dia mau, dikasih supaya dia tenang, dikasih supaya apapun di dalam kehidupan mereka. Tetapi untuk pendidikan secara rohani mereka nggak tahu. Ya, sedemikian rupa. Dan itu adalah tanggung jawab kita semuanya, terutama ya new parenting yang baru Tuhan kasih anugerahnya. Ya, itu ada tanggung jawab dan parenting itu seumur hidup yang terkasih. Seumur hidup. Mungkin anak kita itu sudah umur 50. Ya. Tetap orang tua itu punya mata, punya hati. Bukan mau ikut campur. Tetapi sebagai pendoa. Selalu berdoa bagi anak cucunya. Ada amin? Ya, sungguh luar biasa yang terkasih. Jadi ada 4 hal itu arti daripada penyerahan anak. Nah, sekarang kita mau lihat. Sebagai parenting yang memiliki tanggung jawab untuk anak-anak kita. Kita harus memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah tugas terus-menerus. Tugas parenting seumur hidup. Jangan memikirkan, oh Bu Pendeta saya sudah grandma, saya sudah grandpa. Nggak tahu itu tanggung jawabnya orang tua mereka. Benar, tanggung jawab orang tua mereka. Tetapi sebagai happy grandma, happy grandpa, Anda punya tugas berdoa. Doakanlah anak cucumu.
Ya, doa orang tua besar kuasanya. Haleluya, kita percaya akan hal itu. Ayo kita mau belajar ya. Karena setiap hari tanpa kita sadari, mereka yang tidak ngerti, kita itu menghadapi peperangan rohani. Peperangan rohani itu terjadi setiap hari. Bangun pagi, hati sudah nggak enak. Tapi nggak ngerti, loh kenapa ya? Kok mendadak hatiku nggak enak? Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, selidiki di dalam kitab Mazmur. Raja Daud juga mengalami hal sedemikian rupa. Kalau kita bangun pagi, hati kita sudah nggak enak, tahu-tahu bad mood, tahu-tahu stres, tahu apa. Ajaklah bicara jiwamu. Jiwa kita. Manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita. Kita ajak bicara. Hai jiwaku, jadilah tenang. Tuhan pembelamu. Ya. Posisi daripada orang tua itu setia untuk berdoa. Sekalipun orang tua itu stres, sekalipun orang tua itu sumpek, anak ini nggak ngerti. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu nggak ngerti kalau orang tuanya sakit, orang tuanya sedih, orang tuanya bad mood, nggak ngerti. Oleh karena itu lawanlah kedaginganmu dengan tetap memuji, menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan. Sebab kalau orang tuanya itu memiliki damai sejahtera, anak-anak kita juga akan damai sejahtera. Amin. Ya, dan hati-hati dengan perkataan yang terkasih. Perkataan kita kalau kita itu emosi, ya, omongannya sudah nggak karu-karuan. Omongannya jadi negatif dan tanpa kita sadari perkataan kita itu menjadi kutuk bagi anak cucu kita. Pernah enggak kalau kita jengkel luar biasa? Kadang-kadang kita lost control. Benar? Ya, dan ini yang harus kita jaga. Lebih baik kita berusaha self control daripada ngomong yang salah. Kasihan anak-anak kita. Karena hidup ini perjuangan. Ya. Hidup adalah satu perjuangan dan bayangkan anak-anak ini tidak berdosa. Dan itu adalah tanggung jawab, responsibility from the parents for build up the children di dalam Tuhan. Kasih peace di tengah keluarga. Maybe pasangan lagi berantem, maybe pasangan lagi bad mood satu dengan yang lain. Coba usahakan jangan di depan anak. Ya, itu yang pertama. Ayo, posisi orang tua yang berdoa pasti mampu mengatasi peperangan rohani setiap hari. Setiap hari itu peperangan rohani ada. Nggak mau marah, tahu-tahu jadi marah. Nggak mau emosi, tahu-tahu jadi emosi. Ayo kita baca apa tugas kita ya sebagai parenting, terutama ini papa mama yang baru. Ya, kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai ke 7. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Amin. Ya, jadi biarlah ini ayat emas ini Faber dan Chandra meteraikan di dalam hatimu. Seumur hidupmu di dalam kalian parenting kepada Sofia. Jadi sudah ada rule-nya ini. Apa aja yang kamu harus lakukan, apa aja kalau kamu lagi dalam keadaan apa, kembali lagi di dalam Ulangan 6, 1 sampai 7. Ada apapun bad mood, ada apapun, tetap jangan sampai kita lengah. Kalau kita lost, sesuatu yang lain akan terjadi.
Ya, yang terkasih, kenapa saya katakan ini? Karena peperangan roh itu terjadi setiap hari. Cucu saya itu 7. Ya, I have a grandkids, 7 grandkids. Ya, ini yang ke-8, Sofia. Yang di sini. Kalau mau ditambah lagi, ini ada lagi 3 di situ. Ya, sedemikian rupa. Apa yang saya kerjakan? Sesibuk saya apapun, bisa tanya Pastor Roland. Setiap malam, I call them. 7 anak itu. Ya, kalau mereka pas busy atau mereka masih ada acara-acara lain, langsung saya teks doa. Doa every night buat 7 anak. Dari semua, yang paling gede 21, yang paling kecil 8. Mereka sudah bisa baca. Ya, dan saya selalu mendapatkan respon. Amin, Mak. Thank you, Mak. I love you, Mak. Yes. Saya kasih itu ayat-ayat setiap malam yang terkasih. Dan saya selalu warning kepada anak saya. Kasihan anakmu. Kalau mereka nggak tahu akan firman Tuhan. Ya, karena apapun tidak mudah yang terkasih. Tidak mudah mengiring Tuhan, itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu tekad. Ya, perlu kita itu memikirkan, ini loh anak-anak kita ini gimana. Perjalanan hidup memang tidak mudah. Kita menghadapi tantangan ekonomi, menghadapi tantangan pekerjaan, menghadapi sakit penyakit, belum lagi stres macam-macam sedemikian rupa. Kembali kepada asalnya. Ingat, roh yang ada di dalam diri kita dan di dalam diri anak-anakmu lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta gimana kalau anak saya salah jalan? Seorang ibu, dia berdoa 9 tahun anaknya yang terikat dengan drug. Sampai anaknya itu masuk penjara ke 1, keluar penjara. Kehidupan selama 9 tahun itu cuma masuk keluar penjara. Jual drug, ketangkep, masuk penjara, nanti balik lagi. Air mata seorang ibu. 9 tahun Tuhan jawab. Dan sekarang dia menjadi gembala sidang. Luar biasa. Karena Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Dia tahu waktunya. Oleh karena itu jangan putus asa. Ya, percaya satu hari. Karena itu firman loh yang ngomong, bukan pendeta atau siapapun. Aku akan membuat indah pada waktuku. Mungkin kita merasakan pada waktu anak ini keluar masuk penjara, si mama ini sudah no have hope. Anakku sudah tidak bisa disembuhkan. Mungkin anakku akan berakhir dengan kematian karena terlalu banyak ngedrak segala macam. Tapi kalau tangisan Anda, tangisan saya, Tuhan itu dengar. Dia mampu, tetapi Tuhan juga menguji kesabaran kita. Ya, be continue yang terkasih. No give up. No give up di dalam Tuhan. Ya, setiap kita pasti punya mimpi-mimpi indah. Percayalah, Tuhan pasti kasih jawaban di dalam mimpi indah ini. Ya, saya mau menyaksikan satu cerita. Karena banyak orang itu mendidik anaknya hanya untuk kesuksesan di sekolah. Kamu harus sukses ya, kamu harus pinter sukses di bisnis. Kamu harus jadi orang yang ternama, kamu harus jadi miliarder, kamu harus begini. Ayo kita belajar. Ada satu kesaksian ya. Sedemikian rupa kalau itu Anda seorang pengusaha besar, Anda pasti akan mendidik anak-anakmu supaya jadi juga pengusaha besar. Tapi kita mau belajar yang terkasih, ya. Ada seorang yang bernama Samuel Truett Cathy. Mungkin ada yang tahu, ya. Ia lebih menutup 1.600 restorannya yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Ya, siapa dia? Ya. Apakah dia setiap minggu menutup 1.600 restoran itu dia nggak rugi? Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, tentu saja tidak. Kenapa? Karena Cathy ini memiliki kebijakan yang cukup berani. Ya, sedemikian rupa dia memiliki restoran sandwich, ya, yang bernama Chick-fil-A. Semua tahu Chick-fil-A? Nah, Chick-fil-A itu 1.600 restorannya. Dan dia setiap minggu dia close, dia tutup.
Dan orang banyak yang komplain, kenapa kamu minggu aku cari makananmu kok nggak ada, itu semuanya ditutup. Tapi dia bertekad, itu adalah hari Tuhan. Dia persembahkan semuanya dan dia nggak takut. Oleh karena itu yang terkasih, saya mau ingatkan, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Karena ada saat-saat Tuhan itu nggak mau ketemu kita. Ya, sedemikian rupa. Tetapi apa yang kita lihat dari Chick-fil-A ini tadi, ya, bosnya yang bernama Katie, ya, dengan penjualan yang terbesar 3,2 miliar pada tahun 2009. Sungguh sangat luar biasa. Katie tahu betul prioritas yang utama di dalam hidupnya, sang pemberi berkat pada bisnisnya. Oleh karena itu, kalau saya mau ingatkan lagi, kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, tertulis, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak cuma satu yang terkasih. Semuanya akan ditambahkan. Oleh karena itu kuduskanlah hatimu. Berikan satu hari itu milik Tuhan yang terkasih. Itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan akan menghargai jeripayamu, menghargai air matamu. Segala pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Kalau kita melakukan dengan setia, ya, sungguh luar biasa. Dia tahu, ya. Oleh karena itu kebijakan yang Katie ambil ini, banyak orang yang mengatakan itu salah. Hari Minggu itu justru orang banyak makan, tapi restorannya malah ditutup. Nah itu, tapi karena Katie tahu akan firman Tuhan, bahwa itu adalah hari Tuhan, maka dia menguduskannya dan memberikannya kepada Tuhan. Dan akhirnya ia mempercayakan bisnisnya itu kepada putranya yang bernama Dante Katie. Ya, putranya sekarang yang meneruskan. Ya, apakah Katie ini mengambil keputusan yang salah? Saya rasa tidak. Anak Tuhan adalah anak raja. Amin. Anak Tuhan adalah anak raja. Belajarlah dari Anda bisa menghargai yang kecil. Ya. Kalau kita bisa menghargai dari yang kecil, Tuhan akan memberkati itu menjadi yang besar. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi ini ada salah satu perjuangan mengalahkan daging kita. Daging ini yang harus dikalahkan. Manusia rohani kita nih yang harus diangkat. Jangan mau patah semangat, jangan mau menyerah pada saat Anda dan saya dibentuk. Why? Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena pembentukan Tuhan itu nggak enak. Pembentukan Tuhan itu sakit. BCF 23 tahun. Bisa berdiri tetap teguh. Bukan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan kedahsyatannya, keajaibannya. Apapun ya yang terkasih. Oleh karena itu saya menghimbau semuanya. Berdirilah atas firman Tuhan. Percayalah. Ya. Jadi pakailah prinsip first thing first. Nomor satu kan yang utama. Siapa yang utama di dalam hidup Anda dan saya? Tuhan Yesus. Ikuti ajarannya. Amin. Luar biasa yang terkasih. Ya. Pada hari yang luar biasa ini. Mari. Kita mau melihat lagi. Posisi sebagai parenting. Parenting itu tidak mudah ya yang terkasih. Pembinaan rohani anak-anak, saudara bisa baca sendiri di dalam Mazmur 103 ayat 13 ya. Dan juga pengarahan rohani harus berpusat di rumah. Kedua orang tua harus menjadi sampel. Ya, mengajak anak-anak itu untuk berdoa. Yakinlah saat kita menjadikan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan kita, maka berkat keturunan Abraham itu nggak pernah stop. Tidak akan pernah stop yang terkasih. Akan turun dari generasi ke generasi. Tapi di dalam perjalanan itu nggak lepas dari tantangan. Banyak selokan-selokan, banyak kekecewaan, banyak amarah, banyak apa aja. Ya, sometimes, it's not easy. Saya bisa bicara kayak gini. Kadang-kadang saya ngomong sama suami saya. Kadang-kadang aku ini munafik. Why munafik? Karena gak gampang menghadapi hidup ini. Benar. Ya, benar. Kadang-kadang saya nangis. Kadang-kadang saya juga, Tuhan gimana? Apa jawabanmu? Apa Tuhan? Gitu. Pasti ada itu tantangan. Tapi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan.
Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan beri sentosa kepadamu. Itu adalah janji Tuhan. Kalau bos yang janji itu percaya 1000%, padahal dibohongi. Ya saya tidak bilang bos itu semua bohong, tadi marahi orang. Ya, tapi percayalah kepada Tuhan. Janjinya yes dan amen. Amin. Ya, luar biasa. Ayo, yang terpenting kita mau belajar. Siapa yang tahu dengan kelahiran Musa? Chandra tahu kelahiran Musa? Tahu. Ngapain Chandra? Ngapain Musanya? Dibuang di kali. Dibuang di kali, gitu aja sama selimut. Hah? Iya. Kanjang. Ya, nah kita akan pelajari ini sangat penting yang terkasih. Sangat amat penting, luar biasa. Ya, pada waktu itu, ya, si Firaun itu menetapkan aturan yang kalau orang bilang sekarang itu pokoknya anak laki-laki yang pertama harus dibunuh, harus dibuang, pokoknya nggak boleh. Nggak ada. Ya, sedemikian rupa Anda bisa baca di Keluaran nanti ya. Tetapi pada waktu baby Musa ini lahir, apa yang terjadi? Ya, kita bisa lihat di dalam Keluaran 1 ayat 22 saya mau baca. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan. Ya, oleh orang tuanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Tidak takut. Padahal semua anak sulung harus mati. Ya toh? Dan ini bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau sekarang aja Anda alami semua tentang COVID kan. Ayo, COVID semprot sana, semprot sini, mandi alkohol dari kaki sampai kepala, keluar, masker, napas gak bisa napas, terus aja gitu. Udah rasanya sumpek judek waktu COVID, benar? Ya, apalagi ini jantung hati kita, buah hati kesayangan kita harus dibunuh. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa? 3 bulan dia hidup dalam tekanan dan tangisan. Pasti itu. Gimana mau kehilangan anak? Ya, parenting saya mau katakan. Happy grandma, happy grandpa, happy papa, happy mama. Mudah untuk memelihara. Tetapi sangat sulit untuk melepaskan. Betul-betul. Ayo. Ya, pada waktu anak-anak kita menikah, mereka married, mereka harus tinggalkan keluarganya. Orang tua harus rela melepaskan, betul? Ya, kecil digendong-gendong, digadang-gadang. Sekarang kalau sudah married punyanya orang lain. Loh, ya kan? Berapa banyak yang orang tua yang marah-marah. Tapi itu adalah firman Tuhan. Sudah tertulis pada waktu anakmu menikah, engkau harus relakan dia keluar untuk membentuk sebuah keluarga tersendiri. Ya, mereka juga harus belajar kuat, mereka harus belajar menghadapi tantangan, rintangan, dan itu untuk mendewasakan mereka dan mereka memiliki pertemuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, itu setiap kita. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian Firaun itu memberikan perintah kepada setiap rakyatnya. Ya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ayo dibaca Yendi, Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti padan. Dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya, dikatakan. Dan selama 3 bulan bayi ini gak bisa disembunyikan lagi. Dia tambah lama tambah gede kan. Tambah besar. Akhirnya diayamnya ya sebuah keranjang. Ya, dan di situ dikatakan apa? Dari peti pandan. Ada 3 hal yang terkasih yang Anda dan saya harus pelajari. Apa arti peti pandan di sini? Ya, peti pandan itu adalah sebuah tempat perlindungan bagi anak-anakmu. Ya, makanya Musa ditaruh di dalam peti pandan itu dan dia dilepaskan di sungai Nil. Untuk orang tua muda Chandra dan Febe, one day you must do that. Satu hari engkau akan melepaskan anakmu. Dan engkau taruh di dalam peti pandan itu yang engkau anyam dengan air matamu dan dengan doa serta firman Tuhan.
Sedemikian rupa berat yang terkasih. Berat sebagai orang tua. Ya, sedemikian rupa mudah untuk memelihara. Mudah, that is mine. Me, I, mine. Jangan ada yang cubit anakku. Jangan ada yang maki anakku. Ya toh? Nah, semuanya itu. Tapi pada waktu Anda mendidik, membimbing, ada saatnya Anda juga harus melepaskan, letakkan di dalam peti pandan itu yang engkau anyam dengan doa, firman, dan air matamu untuk melepaskan dia di tengah samudra kehidupan. Semua ngalami. Tidak mudah yang terkasih. Untuk orang yang sangat kita cintai. Ya, sedemikian rupa. Dan oleh karena itu, ketahuilah bahwa setiap baby, dia itu mempunyai grace. Dia itu memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Dan engkau sebagai orang tua harus peka. Seperti pada waktu anak saya yang terakhir, umur 3 tahun waktu itu. Saya berkali-kali cerita. Tengah malam jam 1 pagi, panas tinggi. Nggak ngerti kita. Tahu-tahu bleeding dari telinga, dari mata, dari hidung, dari mulut. Ini bleeding semua. Kita panggil dokter dan dokter bilang, "Ibu, anakmu dalam keadaan koma. Harus segera masuk ke rumah sakit. Sekarang masuk ke rumah sakit." Dalam keadaan saya panik yang seperti itu. Ya. Akhirnya dokter pulang, saya tutup pintu kamar, saya angkat Jenny, ya, umur 3 tahun itu. Saya berdoa, "Tuhan, Engkau sudah kasih anak ini kepadaku loh. Masa Engkau mau ambil lagi, Tuhan?" Karena firman Tuhan bilang, siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi mau gak mau ya saya balikin ke Tuhan. Tuhan, ini adalah milikmu, Tuhan. Tapi kalau Engkau mau ambil ya sudah, Tuhan. Tapi apabila mungkin, Tuhan, jangan mau ambil, Tuhan. Loh, kan gitu namanya. Padahal firman-Nya ngomong gitu. Siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan akhirnya yang terkasih, saya lap semuanya. Saya tidurkan lagi. Ya, kok hati saya enggak mau bawa ke hospital waktu itu. Padahal harus jam 1 pagi. Saya berdoa. Saya terus berdoa dan berdoa. Saya ada di sebelahnya. Saya bahasa roh, Tuhan, saya kembalikan anak ini dalam tangan-Mu. Pakai anak ini, Tuhan. Pakai anak ini walaupun apapun hidupnya. Biarlah ini menjadi anak panggilan. Untuk menjadi berkat. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Perjalanan hidup gak gampang. Tantangan pergumulan yang dialami Jenny juga gak gampang. Ya, tapi setelah saya berdoa waktu itu, dia tidur, jam 4 pagi dia bangun. Dan panas itu turun. Darahnya udah berhenti semuanya. Langsung dia turun dari tempat tidur. Perkataan pertama yang keluar apa? "Mama, lapar." Dia lari di dalam kamar itu. See? Tuhan mendengar jeritan kita. Tuhan tahu di atas kita ini ada mata yang melihat. Tapi kita ini sudah jadi Tuhan sendiri. Betul. Banyak yang kita itu jadi Tuhan sendiri. Mengambil keputusan sendiri. Pakai segala macam itu sendiri. Akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, ayo yang terkasih. Setiap anak punya karunia ilahi. Di dalam perjalanan Sofia lahir. Dan selama Sofia mengalami hingga hari ini. Pasti kedua orang tuanya tahu. Dan saya juga tahu. Karena saya menyertai. Ada tanda-tanda khusus yang ada di dalam diri Sofia. Bahwa Tuhan ada. Sekalipun anak yang sekecil itu mengalami tantangan. Mengalami pergumulan. Mengalami apapun yang harus dia bayar. Di dalam usia yang sedemikian. Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan juga bela. Amin. Dan hari ini kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam hidupnya Sofia. Oleh karena itu sebagai parenting. Hati-hati. Sofia bukan milikmu. Sofia adalah titipan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kalian. Amin. Luar biasa. Itu tadi adalah peti pandan. Peti pandan itu adalah tempatnya Sofia merasakan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan. Seperti itu sarangnya Sofia. Jadi keluarga itu adalah sarangnya Sofia. Peti pandan ini adalah sarangnya Sofia. Banyak sekali saya dengar parenting.
Kalau anaknya nakal, anaknya jengkel, go out. Aduh, hati saya kayak dicubit ya. Anak sekecil nggak ngerti apa-apa udah diusir. Itu perkataan nggak bener loh. Go out. You only make dirty this place. Go out. Aduh. Makanya parenting. Hati-hati dengan emosi. Self control. Karena perkataan itu yang engkau keluarkan itu sudah menjadi kutuk buat anakmu. That is curse. Be careful. Don't say negative for your kids. Tapi kita terus encourage anak pinter, sekalipun nuakal, maybe naik atas tempat meja makan, piring, gelas jatuh semua. It's okay. Bukan mendidiknya kok itu spoil. No, kita bisa kasih tahu baik-baik. Tapi jangan sakiti hati anakmu. Nggak ngerti anakmu 2 tahun, 3 tahun mana ngerti sih? Ya, itu orang tuanya yang mesti sekolah. Kalau kayak gitu. Bukan anaknya yang dimasukin sekolah. Orang tuanya yang mesti sekolah. Sorry kalau saya harus katakan demikian. Ya, but I hope ya, the words of God, firman yang Anda terima hari ini, sungguh-sungguh pelajaran dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan lagi pada ayat yang ketiga tadi, di dalam sebuah peti pandan dengan gala-gala dan tir. Anda tahu, gala-gala itu ya, sedemikian rupa itu akan tertempel dengan tir. Nah, sedemikian rupa gala-gala itu tadi adalah doamu. Dianyam doa. Dan tir itu firman Tuhan yang sebagai pelekat di dalam kehidupan anak-anakmu. Jangan lepaskan 3 hal ini. Ya. Jadi peti pandan itu adalah sarang, atau keluargamu itu adalah sarangnya anak-anakmu. Kemudian kita anyam dengan doa dan firman Tuhan. Jangan lepaskan 3 hal ini di dalam hari yang berbahagia, di dalam baby dedication ini. Biarlah itu termeterai di dalam hati daripada grandma, grandpa, juga yang menolong di dalam membesarkan Sofia, juga Chandra dan Febe, juga uncle-nya. Ya, saya percaya nanti Sofia bisa ketawa dikit, uncle foto kiri. Nanti bisa duduk, uncle foto lagi, jelongop di foto lagi, merangkak di foto lagi. Percaya deh sama Pris. Ya, sedemikian rupa. Luar biasa hari ini yang terkasih. Ya, doa orang tua yang terus menerus, ya, itu akan membuat pertumbuhan anak ini merasakan damai sejahtera, ada campur tangan Tuhan. Yang terkasih, jangan menyerah. Hidup peperangan, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita, dalam diri orang tuanya, besar, lebih besar dari segala peperangan rohani. Dan sebagai ayat yang terakhir, ayat Mazmur 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ya, parenting inilah yang harus kalian pegang. Aku percaya, I trust God. You know, aku tidak takut. Pasti anakku dijaga. Panggil malaikat Tuhan untuk mengelilingi anakmu kemanapun Anda pergi. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai yang utama, maka berkat keturunan pasti akan terjadi ke dalam generasi dan generasi kita selanjutnya. Ada amin? Ya, saya akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kita sudah belajar Tuhan. Perintah utama yang Engkau berikan Tuhan. Di waktu baby dedication, di waktu penyerahan anak ini Tuhan. Biarlah itu termeterai di dalam hati orang tuanya dan di dalam hati keluarga besarnya. Dan juga para jemaat BCF yang sebagai saksi. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kita akan menyerahkan baby Sofia sebagai buah kasih daripada orang tuanya Bapa. Terima kasih. Engkau akan ambil alih segala-galanya dan anak ini adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan ikut menyerahkan baby Sofia kepada Tuhan mengatakan amin, amin, amin.